Sekarang kita ngobrol tentang investasi abal-abal atau investasi bodong yang udah makan banyak korban, ribuan korban. Nah, ciri utama investasi abal-abal ini biasanya akan membuat cepat orang tergiur, langsung menelan ludah saat mendengar imbal hasil yang dijanjikan. Karena bisa lebih dari 100% dalam 1 tahun. Itu namanya juga janji-janji inian ya, janji-janji muluk. Karena mereka itu sedang melakukan speak iblis gitu kan. Nah, nilainya sebenarnya di luar kewajaran. Efeknya apa? Banyak yang terjebak dan kemudian mengalami kerugian. Ini OJK ya, OJK itu mencatat dalam 5 tahun terakhir, itu kira-kira 2018 sampai 2022, itu kerugian masyarakat dari investasi ilegal itu nggak main-main. 123,5 triliun. Itu artinya 3 miliar rupiah per jam gitu. Pada intinya investasi abal-abal atau sebut saja investasi bodong gitu ya, itu menyasar orang yang tergiur bujukan tentang untung besar dan dalam waktu yang cepat. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya tingkat kewaspadaan orang itu akan mengempis. Ketika tingkat kewaspadaan yang mengempis, disitulah iming-iming itu terjadi gitu ya. Iming-iming terus didorong bahwa Anda akan dapat untung besar dan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Karena makin banyak orang yang tergiur, lupa diri, akhirnya terjerembab, jatuh. Kalau menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tahun 2022 aja nih, sampai November, kerugian masyarakat sudah sampai 109,7 triliun rupiah. Fantastis. Itu laporan yang dipaparin Satgas Waspada Investasi OJK. Bagaimana kalau yang nggak ketahuan, yang tidak dilaporkan? Nah, pertanyaannya sekarang, ini kembali pada kita. Bagaimana kita mengenali investasi abal-abal atau investasi bodong? Cek nama perusahaannya. Kalau resmi, perusahaan itu seharusnya terdaftar di OJK. Nah, yang bagian ini bisa dicek secara terbuka, terutama untuk perusahaan fintech. Kalau nggak ada namanya, dipastikan dia tidak resmi. Tapi kalau dia resmi, pasti namanya ada. Kedua, kenali track record. Perusahaan yang resmi itu ya, dan benar, tidak ragu untuk menyampaikan datanya. Misalnya, berapa sih dana keuntungan nasabah atau rata-rata deh, gitu, yang terbesar yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kan seharusnya kalau perusahaan yang benar atau perusahaan resmi, dia tidak akan ragu menyampaikan itu. Karena itu tingkat keberhasilan yang bisa digunakan untuk memikat nasabah. Tapi kalau jawaban yang diterima, itu rahasia, omong kosong. Suruh habisin kopi aja, setelah itu bubar deh. Jadi nggak usah denger lagi tuh rayuan gombalnya. Nah, ketiga, ini penting nih. Investasi abal-abal biasanya menawarkan imbal hasil yang menggiurkan, tinggi gitu kan, karena itu memang untuk memikat orang. Sangat besar dalam jangka waktu yang sangat pendek. Nah, tapi pertanyaannya, berapa sih ukuran yang besar itu? Nah, karena ini investasi di bursa, investasi portofolio, coba kita lihat gini. Laju pertumbuhan indeks harga saham gabungan, nah, ini rata-rata aja ya, IHSG, biasanya, padahal kan saham itu kan sangat dinamis, bisa tiba-tiba naik tinggi, bisa turun sangat tinggi gitu ya. Kalau kita hitung rata-rata aja, dalam 15 tahun terakhir, tahun 2008 sampai 2021, itu setiap tahun tuh rata-rata hanya tumbuh sekitar 15%. Bisa dibayangin, kalau tiba-tiba ada orang yang menawarkan investasi lebih dari 50%, gitu imbal hasilnya. Nah, apa yang coba kita lihat nih, di luar investasi portofolio, misalnya properti. Ini kan properti ini udah pasti untung. Kenapa? Lahan terbatas, maka harganya kan pasti naik terus. Paling-paling untungnya kalau menurut para pengusaha properti itu sekitar 20-30% setahun gitu. Padahal harga rumah itu kan udah pasti naik, nggak pernah ada harga rumah turun kecuali rumah itu tenggelam ketimpa banjir gitu ya. Nah, itu
bayangin ya, karena rumah itu kan selain dia karena lahan yang terbatas, tapi kan juga nilai jual objek pajaknya atau NJP itu kan terus naik, sehingga akan mengerek harga properti. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan yang fantastis, lagi-lagi ya, di atas 50% aja misalnya, apalagi sampai 100%, ini rada-rada nggak kurang waras gitu. Nah, sekarang gimana lagi cara mengenalinya? Yang keempat, coba cek ke rekan-rekan yang sudah investasi di tempat lain. Pernah nggak dengar nama dan reputasi perusahaannya? Atau cek di pemberitaan. Selain tentu saja yang tadi kan udah dicek di OJK. Nah, yang kelima, jangan tergesa-gesa ambil keputusan. Lihat website perusahaan, siapa pengelolanya, pengalamannya, dan lain-lain. Itu menjadi sangat penting. Karena reputasi yang mengelola juga menjadi sangat penting untuk dilihat. Gitu ya. Kalau memang ternyata semuanya sudah clear, aman, tentu belum cukup. Kemudian lihat kantong sendiri. Uang yang mau ditanam di investasi, dari mana asal muasalnya? Jangan sekali-kali, ingat loh ya, jangan sekali-kali berasal dari pinjaman. Jadi karena merasa pinjaman itu bunganya katakanlah cuma 11%, tiba-tiba ada yang nawarin investasi 50%, imbal hasilnya, ada margin nih hampir 40%. Nah, jangan coba-coba. Nah, sebenarnya kan uang untuk investasi, yang ditanam dalam investasi itu adalah uang menganggur. Jadi uang menganggur yang tidak terpakai untuk kebutuhan segera. Nah, karena itu jangan buat hidup jadi berantakan gara-gara mimpi bonus besar melalui investasi padahal bodong. Ingat, eling lan waspada.